Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Karim dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 12 Depok. Jadi pada video kali ini saya akan mempersembahkan tentang jurnal praktikum pemanfaatan bioteknologi pada bahan pangan yang mengambil judul Pengaruh Mikroorganisme pada Bahan Makanan. Pada video kali ini terdapat jurnal yang akan dipresentasikan pada video selanjutnya dan juga terdapat video sate donat yang telah saya buat. Jadi pertama kita akan membahas landasan teori. Nah, mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Salah satu bentuk mikroorganisme adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae atau ragi merupakan golongan hamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Dan ragi ini juga termasuk zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi seperti roti, tempe, dan juga bir. Beberapa jenis mikroba yang terdapat dalam ragi adalah Chlamydomoccur oryzae, Xeropus oryzae, Mucor sp, Candida sp, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces verdonmani, dan lain-lain. Ragi atau dikenal juga dengan sebutan Yes merupakan semacam tumbuh-tumbuhan bersel satu yang akan bekerja bila ditambahkan dengan gula dan kondisi suhu yang hangat. Kandungan karbon dioksida yang dihasilkan akan membuat suatu adonan menjadi mengembang dan terbentuk pori-pori. Nah, ragi bisa berbelah menjadi banyak untuk perkembangbiakannya, sebagaimana mikroba lainnya juga. Jadi, kalau ada di makanan, ia akan berkembang biak terus. Dalam industri bir misalnya, akhir fermentasi jumlah ragi atau yes itu sangat banyak. Karena kecepatan pembelahannya atau penggandaan yang singkat, dalam skala lab jumlahnya sangat banyak bila dilakukan fermentasi sesuatu menggunakan mikroba. Kemudian, kita sekarang akan membahas tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya dari jurnal yang saya ambil adalah bioteknologi tersusun dari 3 kata bahasa Latin, yaitu bios berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup, bakteri, fungi, dan lain-lain melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna. Nah, bioteknologi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, produk bioteknologi konvensional terdiri dari kecap, roti, keju, kefir, nata, tape, dan tempe. Sedangkan jika ditinjau secara modern, bioteknologi adalah pemanfaatan agen hayati atau bagian-bagian yang sudah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri. Produk bioteknologi modern antara lain seperti enzim, glukosa hasil hidrolisis enzimatis, dan beberapa bahan tambahan pangan, serta produksi hasil rekayasa genetika. Bioteknologi yang sedang berkembang adalah bioteknologi modern dengan menggunakan teknologi rekombinasi DNA dengan teknik tertentu untuk memotong, menyisipkan, maupun menyusun kembali fragmen-fragmen DNA.
Bioteknologi berperan dalam menghasilkan varietas tanaman yang unggul dan memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, aplikasi bioteknologi sangat beragam yang meliputi berbagai aspek, yaitu pada bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan pengobatan. Aplikasi bioteknologi banyak menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroorganisme ada yang hanya terdiri dari sel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak, yaitu multiseluler. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan, memperbanyak diri, dan menghasilkan energi. Nah, mikroorganisme berinteraksi dengan sesama mikroorganisme maupun dengan organisme lain, yang kemudian akan memberikan efek yang beraneka ragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Namun, mayoritas mikroorganisme dapat memberikan manfaat yang sangat beragam dalam dunia bioteknologi. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu bentuk mikroorganisme. Dan pada proses pembuatan sate donat dengan melibatkan suatu organisme patogen seperti mikroorganisme. Salah satu bahan baku donat yang paling penting dalam proses pembuatannya adalah ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan. Nah, pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan sate donat bisa berkembang. Kemudian, pada proses pengembangan adonan merupakan suatu proses yang terjadi secara sinkron antara peningkatan volume sebagai akibat bertambahnya gas-gas yang terbentuk sebagai hasil fermentasi dan protein larut, lemak, dan karbohidrat juga mengembang dan membentuk film tipis. Dan proses ini terlihat dua kelompok daya, yaitu daya produksi gas dan daya penahan gas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya produksi gas adalah konsentrasi ragi donat, gula, malt, makanan ragi, dan susu selama berlangsungnya fermentasi. Kemudian, di sini saya ingin menjelaskan tentang rumusan masalah dan hipotesis. Nah, untuk rumusan masalah saya menggunakan apakah ada pengaruh mikroorganisme atau pengaruh Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan sate donat. Nah, hipotesis awalnya yaitu H0-nya adalah terdapat pengaruh mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam pembentukan sate donat. Nah, H1-nya tidak adanya pengaruh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam pembentukan sate donat. Kemudian ada tujuan dari ujian praktikum ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam pembuatan sate donat. Dan yang kedua untuk mengetahui adakah perbedaan adonan saat sebelum dan sesudah diberi ragi dalam pembuatan sate donat. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sate donat. Check it out. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada mangkok besar, mangkok kecil, centong nasi, spatula, wajan, penggorengan, kertas kue, dan juga nampan. Dan untuk bahan-bahannya ada 250 gram tepung protein tinggi, 30 gram margarin, 2 sendok teh ragi, 2 kuning telur, 130 ml susu, 30 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam. Lalu toppingnya saya menggunakan campuran kopi dan coklat durian, dan juga gula halus. Berikut catatan alat dan bahannya. Kemudian setelah tahu alat dan bahannya, mari kita lanjut ke cara pengerjaannya. Pertama-tama nyalakan api sedang aja.
Lalu setelah itu masukkan margarin yang telah disiapkan. Kemudian tunggu hingga leleh. Lalu aduk pakai sudip. Nah, lalu kalau sudah mulai meleleh seperti ini, matikan kompor, lalu aduk lagi hingga seluruhnya meleleh. Nah, setelah itu kalau sudah meleleh semua, ikan sudipnya lalu masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Itu saya pakai mangkok. Nah, lalu taruh menteganya. Nah, lalu setelah sudah dimasukkan ini, masukkan susu yang telah diukur dan setelah disediakan, dimasukkan. Nah, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, masukkan gula telah disediakan. Masukkan gula. Lalu aduk kembali hingga rata dan gulanya tercampur semua. Nah, setelah gulanya tercampur semua seperti ini, masukkan raginya. Nah, ini adalah bahan atau jamur atau mikroorganisme yang akan digunakan dalam pengujian kali ini. Yaitu saya menggunakan ujiannya itu adalah tentang adonan tepung dan fermentasi dari jamur. Lalu masukkan, lalu aduk hingga tercampur semua. Harus tercampur semuanya ya. Nah, jika sudah tercampur, lalu masukkan kuning telur yang telah disediakan, lalu dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu baru aduk semuanya secara bulat-bulat dan hingga rata. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Sisihkan terlebih dahulu, lalu lanjutkan pada tepung. Nah, tepungnya ini sudah saya sediakan. Lalu masukkan garam, lalu aduk hingga merata. Nah, setelah itu buat lubang kecil di tengah-tengah tepung ini. Lalu masukkan adonan telur dan lain-lainnya ini yang tadi telah kita buat. Lalu masukkan ke tengah, masukkan semuanya sampai semuanya habis. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata.
Jika sudah rata seperti ini, buat seperti agak sedikit bulat. Buat seperti ini, ya. Lalu tutupkan dengan kain kurang lebih 1 jam. Tutup kain seperti ini. Nah, lalu kita tunggu kurang lebih 1 jam. Oke. Nah, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini adonannya sudah ditutup dengan kain selama 1 jam. Lalu kita buka. Nah, kemudian adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Dan adonan itu jika ditarik, dia akan terbentuk serat-serat seperti ini secara alami. Nah, setelah itu dikumpulkan adonannya, kemudian ditaruh di alas yang sudah disediakan. Jadi seperti ini ya. Setelah itu adonan seperti ini. Jika merasa masih lengket, bisa ditambah tepung sedikit. Karena agak lengket, jadi saya tambah tepung sedikit. Nah, lalu diuleni kembali. Nah, jika sudah tidak lengket seperti ini, buat bulat, lalu dipotong sesuai yang diinginkan. Saya di sini potong 2 dulu. Lalu potong lagi 2. Lalu potong lagi. Karena saya ingin membuat sate donat, jadi potongannya hingga kecil. Oh iya, jangan lupa nanti kalau sudah dibuat-buat seperti ini, kempeskan seperti ini. Lalu buat bulat-bulat yang rata dengan ini yang rata ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu taruh di nampan yang telah diberi tepung. Lakukan hingga semuanya habis.
Jika adonannya sudah dibuat bulat seperti ini dan sudah diberi sedikit tepung, lalu tutup adonan kembali agar adonan rileks dan tunggu hingga kurang lebih 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit. Lalu kita buka adonan yang tadi telah kita rilekskan. Nah, inilah hasilnya setelah 20 menit dirilekskan. Kemudian, adonan ini ditekan-tekan kembali agar udaranya keluar. Nah, seperti ini ya. Ini dibuat, ditekan-tekan gini biar udara keluar dan dibuat bulat kembali. Lalu kalau sudah dibulat seperti ini, tusuk dengan tusuk sate yang telah disiapkan. Nah, tusuk sate yang sudah disiapkan, tapi diberi jarak ya, agar nanti ini kan kayak gini biar tidak menempel satu sama lain. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu jika sudah, lakukan hal yang sama pada semua adonan yang ada. Nah, jadi setelah dibuat-buat dan ditusuk, kira-kira adonan akan seperti ini. Yang nanti ditaruh di nampan yang sudah ditaburi sedikit tepung, lalu ditutup kembali agar mengembang. Dan ini dilakukan kurang lebih selama 20 menit. Nah, jika sudah 20 menit, ini kainnya boleh dilepas dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dia akan mengembang, jauh lebih mengembang dan lebih besar. Nah, karena sudah seperti ini, kita tutup kembali sebentar. Lalu sambil menunggu itu, panaskan, siapkan minyak. Jadi saya sudah menyiapkan minyak secukupnya. Lalu panaskan dengan api yang sedang. Pastikan minyak sudah panas. Jika sudah panas, berarti bisa donatnya itu bisa digoreng. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan semua ya. Tapi pastikan api tidak boleh terlalu besar. Nah, ini adalah donatnya. Nah, nanti kita tunggu sampai kuning kecoklatan. Nah, setelah itu balik jika sudah kuning kecoklatan. Pelan-pelan ya baliknya, karena emang agak sedikit susah. Jika ini, nah jika sudah, ini sudah cukup, lalu ditiriskan, matikan kompor dan tiriskan seperti ini. Lalu tunggu hingga tiris.
Kemudian inilah donat yang sudah jadi dan sudah dingin. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini saya ingin mencoba satu donat, satu tusuk. Ini kan isinya 4, jadi saya coba satu tusuk saja. Lalu saya taruh di piring. Nah, kebetulan saya membuat 3 topping, yaitu topping mocha, topping coklat durian, dan toppingnya itu gula. Lalu yang pertama, saya tidak memakai topping untuk donat yang pertama. Donat yang kedua saya akan coba topping mocha. Topping mocha tinggal dioleskan biasa saja. Tinggal diratakan seperti ini. Lalu selanjutnya ini udah ya kelihatan ya topping mukanya. Kelihatan ya topping mukanya. Yang ketiga saya mau pakai topping coklat durian. Coklat durian saya pakai. Coklatnya saya pakainya dairy milk karena di situ coklat duriannya sangat enak dan sangat berasa. Setelah itu yang terakhir saya pakai gula halus, taburan gula halus. Ini saya taburkan saja ya seperti biasa. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, saya akan coba semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari donat yang tidak memakai topping apapun. Donatnya benar-benar lembut dan enak banget donatnya, seperti donat umumnya. Kemudian di sini saya ingin mencoba donat yang pakai topping mocha. Karena mungkin dari awalnya donatnya sudah lembut ya, dan ditambah topping mocha tuh enak banget. Nah, kemudian saya juga ingin mencoba donat yang coklat durian. Coklat duriannya benar-benar berasa dan enak banget kalau dicampur sama donat. Dan yang terakhir ini saya coba topping gula. Enak banget. Kesimpulannya adalah donat yang saya buat kali ini adalah berhasil. Nah, begitulah cara pengerjaan untuk membuat sate donat. Kemudian kita lanjut untuk tabel pengamatan. Nah, di sini saya menggunakan bahan makanannya itu adonan tepung. Nah, pada kondisi awal warnanya itu krim. Nah, teksturnya itu agak sedikit lengket namun lembut. Rasanya cukup manis dan aromanya itu harum. Nah, bentuknya seperti yang ada di presentasi sebelah kiri yang bawah, kondisi awal. Nah, kemudian di kondisi akhir, warnanya itu tetap krem. Nah, teksturnya itu karena sudah fermentasi ya, jadi tidak terlalu lengket dan lebih lembut. Dan jika ditarik, itu akan terlihat lebih berserat. Nah, untuk rasanya sendiri, manis dan halus. Nah, aromanya sendiri itu harum
dan memiliki aroma khas ragi yang telah mengembang. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada analisis dan pembahasan. Nah, pada sate donat terjadi sedikit perubahan adonan antara yang sebelum diberi ragi ataupun yang telah diberi ragi, yang didiamkan selama 1 jam ataupun yang didiamkan selama 20 menit. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sate donat dibuat dari Saccharomyces cerevisiae dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan donat. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang disengaja ditambahkan dalam adonan. Nah, pada ragi terdapat enzim yaitu protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, untuk pembuatan sate donat ini harus sistematis dan benar dari tahapan mengadoni, menggoreng, hingga memberi topping. Dikarenakan jika ada kesalahan, maka kemungkinan donat tidak jadi. Pada tahap proses pengadonan harus diperhatikan apakah adonan mengembang dan berserat dari sebelumnya. Pada proses penggorengan harus diperhatikan api dan kepanasan minyak agar donat matang sempurna dan tidak gosong. Selain itu, pembolak-balikan 2 kali saja agar adonan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Dan proses pemberian topping diberikan saat donat telah dingin. Jika ditaruh pada sate donat masih panas, topping tidak akan menempel dengan sempurna. Jadi, setiap proses pembuatan sate donat ini harus diperhatikan dengan baik. Jika semua sudah terlaksana dengan baik, maka keadaan dan bentuk donat pun akan baik dan bagus. Kemudian kita masuk ke tahap kesimpulan. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup, bakteri, fungi, dan lain-lain melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna. Nah, pemanfaatan bioteknologi sendiri sudah sangat luas dan mencakup berbagai bidang, salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan primer terhadap makanan. Nah, bioteknologi sendiri dapat dilakukan secara konvensional dan modern. Bioteknologi memadukan teknologi dengan bantuan makhluk hidup, misalnya mikroorganisme. Bakteri dan jamur banyak digunakan dalam pengolahan makanan, salah satunya adalah proses fermentasi jamur. Nah, salah satu contoh pemanfaatan mikroorganisme dengan fermentasi jamur adalah dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam pembuatan sate donat. Pencampuran adonan donat dan ragi terjadi perubahan sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya, pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sehingga adonan donat yang sebelumnya tidak mengembang menjadi dapat mengembang. Dan perlu diingat bahwa setiap proses pembuatan sate donat ini harus diperhatikan dengan baik. Jika semuanya sudah terlaksana dengan baik, maka keadonan dan bentuk donat pun akan menjadi baik dan bagus. Nah, cukup sekian video presentasi tentang jurnal dan video pembuatan sate donat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.